Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, how are you today? Today I want to make a video, and this video about material translation method. Oke teman-teman, hari ini aku mau membuat video pembelajaran lagi, dan ini materi tentang translation method atau metode atau cara dari penerjemahan, dan ini adalah salah satu materi dari MK atau mata kuliah di semester 4 aku, yaitu translation atau penerjemahan. Oke teman-teman, kita langsung aja nih ke pembahasan ya. Jadi di sini ada translation method sesuai dengan definisinya. Sebelum aku jabarkan apa itu metode-metode daripada translation atau penerjemahan, aku mau jelasin dulu dari pengertian atau definition dari translation method ini. Okay? Regarding translation, method means a systematic plan and way of doing translation. A translator must have a clear translation method, which is to translate according to what has been planned. Jadi mengenai penerjemahan, metode berarti rencana dan cara yang sistematis dalam melakukan penerjemahan. Ingat, jadi metode itu adalah sebuah rencana dan juga cara yang sistematis atau secara terstruktur. Seorang penerjemah, dia harus memiliki metode penerjemahan yang jelas, yaitu menerjemahkan sesuai dengan apa yang telah dia rencanakan pada awal itu, pada metodenya itu teman-teman. Oke, mengerti ya untuk slide pertama ini atau dari pengertiannya. Nah, next di sini, according to Newmark, according to his book entitled A Textbook of Translation 1988, there are 8 translation methods which are grouped into 2 parts, tend to refer to PSU and refer to BSA. Jadi aku di sini ambil materi atau teori tentang Newmark, teori yang dibawakan oleh Newmark, teman-teman. Menurut bukunya yang berjudul A Textbook of Translation pada tahun 1988, ada 8 metode penerjemahan yang dikelompokkan menjadi 2 bagian, cenderung mengacu pada bahasa sumber dan mengacu pada bahasa sasaran. Jadi menurut teori Newmark ini ada 8 metode nih teman-teman. Dan 8 metode itu juga dibagi lagi menjadi 2 bagian yang lebih fokus kepada bahasa sumber dan juga bahasa sasaran. Oke, next. Oh ya, sebelumnya untuk BSU itu artinya bahasa sumber dan BSA itu bahasa sasaran. Oke, next. The following is the translation method in the V diagram. Berikut ini adalah metode translation atau penerjemahan pada diagram V. Oke, teman-teman bisa lihat, ada cuman di sini acak-acakan kalau di PowerPoint-nya ya teman-teman. Oke. Di sini kebagi 2. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya meskipun di sini ada 8 metode, tapi itu kebagi lagi menjadi 2. Antara SL emphasis and CL emphasis. Sumber language and target language. SL emphasis memiliki 4 metode, yaitu word per word translation, literal translation, faithful translation, and semantic translation. Sedangkan kalau CL emphasis dia juga memiliki 4 metode. Yang pertama yaitu adaptation translation, pre-translation, idiomatic translation, and communicative translation. Nah, nanti aku jelasin satu persatu ke teman-teman. Dan ini, the following methods are BSA oriented. Jadi metode yang di bawah ini, metode di berikut ini, dia yang berorientasi pada bahasa sasaran. I'm sorry, but it is oriented to bahasa sumber, lebih berorientasi pada bahasa sumber, word per word translation. The lingual unit in applying this method is at the word level. One by one, the words are translated sequentially regardless of context.
Jadi untuk metode word per word ini atau metode kata per kata, satu lingual dalam penerapan metode ini adalah pada tataran kata. Satu per satu kata-kata itu diterjemahkan secara berurutan, jadi terlepas dari konteksnya gitu loh teman-teman. Sesuai dengan metodenya itu word per word, artinya kata per kata. Next, ini yang kedua, literal translation. This method is still the same as the previous method word per word. That is, the matching is still out of context. This method can also be used as a first step in carrying out a translation. The difference lies in the grammatical construction of BSU, which tries to be trained closer to the grammatical construction in BSA. Jadi untuk metode literal ini masih sama dengan metode sebelumnya, yaitu word per word atau kata per kata, yaitu pencocokannya masih di luar konteks. Metode ini juga dapat digunakan sebagai langkah awal dalam melakukan penerjemahan. Perbedaannya terletak pada konstruksi gramatikal bahasa sumber nih teman-teman, yang mencoba diubah lebih dekat dengan konstruksi gramatikal pada bahasa sasarannya. Itu teman-teman. Nah, next di sini yang ketiga, faithful translation, penerjemahan setia. Translation with this method tries to form contextual meaning but is still tied to the grammatical structure of BSU. This translation tries to be as faithful as possible to BSU. This has resulted in a mismatch with BSA rules, especially the translation of cultural terms, so that the translation result often feels stiff. Oke, jadi faithful translation atau penerjemahan setia. Penerjemahan dengan metode ini berusaha membentuk makna kontekstual, namun tetap terikat pada struktur gramatikal BSU atau bahasa sumber. Penerjemahan ini berusaha sesetia mungkin kepada bahasa sumber. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian dengan aturan bahasa sasarannya. Jadi khususnya penerjemahan istilah budaya, sehingga hasil terjemahan seringkali terasa kaku gitu loh, karena saking setianya gitu loh teman-teman. Next, yang keempat, di sini masih tentang bahasa yang berorientasi pada bahasa sumber. Semantic translation atau penerjemahan semantik. Regarding the attachment to BSU, this method is more flexible than the faithful translation method. The translated cultural terms are easier for readers to understand. BSU aesthetic elements still take precedence but are accompanied by compromises that are still within reasonable limits. Jadi untuk metode penerjemahan semantik ini mengenai lampiran ke BSO atau bahasa sumber, metode ini lebih fleksibel daripada metode penerjemahan setia atau faithful. Istilah budaya yang diterjemahkan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, unsur estetika bahasa sumber tetap diutamakan oleh si penerjemahan semantik ini, namun disertai dengan kompromi-kompromi yang masih dalam batas wajar. Oke, itu dari 4 yang menjadi bagian pertama, bahasa yang berfokus pada sumber bahasanya. Nah, di sini yang kelima. Nah, yang kelima ini masuk ke metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran nih, bahasa yang kita tuju. Yang pertama yaitu adaptation translation, atau yang kelima ya teman-teman. This method, jadi adaptation translation ini adalah metode penerjemahan adaptasi. This method is first method of translation, that is the attachment of language and culture to BSU is very thin, almost non-existent. The attachment is even closer to BSA. The cultural elements contained in BSU are replaced with cultural elements that are closer and closer to the target reader. This method is often used in the translation of drama or poetry text. Nah, kalau metode translation adaptasi ini merupakan metode penerjemahan yang paling bebas. Artinya keterkaitan bahasa dan budaya dengan bahasa sumber, ini harusnya bahasa sumber.
bahasa sumber sangat tipis, hampir tidak ada. Bahkan keterkaitannya lebih dekat dengan bahasa sasaran. Unsur budaya yang terkandung dalam bahasa sumber diganti dengan unsur budaya yang semakin dekat dengan target pembacanya. Nah, metode ini sering digunakan dalam penerjemahan teks drama atau puisi. Next, di sini yang keenam atau yang kedua dari bagian bahasa yang berfokus pada bahasa tujuan, bahasa sasaran. Free translation. The free translation method prioritizes BSU content rather than its structural form. The freedom in this method is still limited to expressing the meaning in BSA, so it is still limited to the meaning or content of BSU, even though the form of the BSU text has not been revered. Furthermore, the search for equivalent also tend to be at the text level, not word, phrase, clauses, or sentence, so it will appear like paraphrasing SL. Oke, jadi untuk free translation ini, dia adalah metode penerjemahan bebas, lebih mengutamakan konten bahasa sumber daripada bentuk strukturalnya. Kebebasan dalam metode ini masih sebatas mengungkapkan makna dalam bahasa sasarannya, sehingga masih sebatas makna atau isi bahasa sasaran meskipun bentuk teks bahasa sasaran ini belum muncul kembali. Selanjutnya, pencarian padanan juga cenderung pada tataran teks, bukan kata, rasa, klausa, atau kalimat, sehingga akan tampak seperti parafrase sumber language-nya. Oke, next di sini yang ke-7, idiomatic translation. Idiomatic translation reproduces the message of BSU but tend to distort the nuance of meaning. The idiomatic expression in BSU are translated like ordinary expression, not with idiomatic expression either. This is due to the absence of the same idiomatic expression in BSA, so that nuance distortion can't be avoided. Jadi idiomatic translation atau terjemahan idiomatik ini mereproduksi pesan bahasa sumber tetapi cenderung mendistorsi nuansa makna. Jadi ungkapan idiomatik dalam bahasa sumber diterjemahkan seperti ungkapan biasa, bukan dengan ungkapan idiomatik juga. Hal ini disebabkan tidak adanya ekspresi idiomatik yang sama dalam bahasa sasaran, sehingga distorsi nuansa tidak dapat dihindari. Oke, di sini yang ke-8 atau yang terakhir, or the last, communicative translation, penerjemahan komunikatif. This translation method seeks in such a way as to produce contextual meaning appropriately, so that aspect of the language can be accepted and the content can be immediately understood by the target reader. Jadi metode penerjemahan ini berupaya sedemikian rupa untuk menghasilkan makna kontekstual secara tepat, sehingga aspek kebahasaannya dapat diterima dan isinya dapat segera dipahami oleh pembaca sasaran. Nah, itulah teman-teman 8 metode penerjemahan menurut Newmark. Oke, thank you for watching and I hope teman-teman bisa puas, tapi mungkin teman-teman bisa cari lagi yang lebih detail bagaimana sih itu cara-cara daripada metode translation. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.